warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milda Eka Christine dengan NPM 2313041052 akan mempraktikkan pembelajaran micro teaching keterampilan mengelola kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ini kelas 8A, benar? Benar Ibu. Oke. Pembelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia Ibu. Bahasa Indonesia, masih ingat ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa mau pimpin? Ya Ibu. Oke, Nasya, silakan. Baik teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nasya. Hari ini ada yang tidak hadir. Tiwi Ibu. Tiwi ya? Kenapa? Tiwi sepertinya sakit Ibu. Sakit ya? Oh, Wisnu juga Ibu. Wisnu juga sakit. Iya. Sakit terus ya. Anak-anak di sini sehat semua? Maura Bu agak sakit. Orang nggak sakit, tapi masih kuat. Masih Bu. Tapi kalau nggak kuat bilang ya. Nanti boleh ke UKS. Audi sehat? Sehat Bu. Nasya sehat? Sehat Bu. Tetap jaga kesehatan ya. Jadi cuma Tiwi dan Wisnu doang ya yang tidak hadir. Oke, baik. Nah, anak-anak, sebelumnya kita kan sudah belajar ya mengenai apa di minggu lalu. Laporan hasil observasi. Benar banget, laporan hasil observasi. Nah, sekarang juga kita akan belajar mengenai laporan hasil observasi, tapi untuk pengetahuan dulu. Sebelumnya kalau misalkan anak-anak membaca sebuah teks dan sudah tahu isi dalam teksnya itu, dilihat dari apa? Judulnya. Dari judulnya, benar banget. Dari judul kita bisa tahu tentang isi teks tersebut. Jadi dari judul yang merupakan kita bisa tahu topik dan gagasan apa nih yang ada di dalam sebuah teks tersebut. Nah, untuk lebih jauh kita membuat teks laporan hasil observasi setelah dari judul, kita perlu apa selanjutnya? Data agar yang kita buat, laporan observasi yang kita buat itu bisa akurat. Sebentar ya. Agar yang teks observasi yang kita buat itu akurat, betul banget. Nah, di sini kita mau masuk ke dalam materi. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang pernah mengamati sekitar? Pasti pernah kan? Mengamati hewan, mengamati tumbuhan, mengamati manusia. Siapa yang pernah? Pernah semua? Pernah mengamati apa sebelumnya? Pohon, benar banget. Pemandangan. Nah, apa yang diamati dari pohon? Nasya? Daunnya, tinggi terus pohonnya, batangnya. Nah, benar, batangnya. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menemukan data dari apa yang kita amati. Misalkan kalau kita mengamati pohon, kita akan menemukan data dari pohon tersebut. Nah, pertama-tama kita mau lihat dulu definisi dari data itu apa sih? Data itu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan berisi fakta sesuai topik. Fakta itu apa sih? Sebuah informasi yang akurat, yang valid, benar banget. Nah, menurut KBBI, data adalah keterangan yang benar atau nyata berupa kumpulan informasi, angka atau pernyataan. Nah, di sini ada karakteristik data. Yang pertama itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kalau misalkan ada yang membantah, enggak tuh tinggi pohon itu enggak 150. Kita kasih datanya. Nah, kita ada datanya nih. Jadi nggak bisa dibantah dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Yang kedua, berisi fakta yang sesuai dengan topik. Kemudian yang ketiga, dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, kita bisa memperoleh data itu dari apa? Yang pertama dari hasil pengamatan langsung. Misalkan nih tadi Nasya mau mengamati pohon, kita harus langsung terjun ke dalam ke tempat di mana pohon itu berada. Nggak bisa kita lihat cuma dari fotonya, ya kan? Kalau misalnya kita mau ukur tinggi pohon, misalkan kita mau ukur tinggi pohon cabai ya, nggak bisa kita lihat dari fotonya doang karena nggak akurat.
pengukuran, nggak akan bisa kita mengukur, kita harus terjun langsung. Nah, yang kedua adalah investigasi atau penelitian yang sistematis. Investigasi ini sama aja dengan kita mengamati ya, menyelidiki secara lebih lanjut. Nah, kemudian nih cara-cara melakukan observasi untuk mendapatkan data. Yang pertama, observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat perilaku kejadian atau fenomena dalam konteks alami dan memberikan wawasan mendalam. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa data dan fakta itu ada perbedaannya. Kalau data itu nyata dapat berupa kumpulan informasi, kalau fakta adalah peristiwa yang benar-benar adanya. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama apa? Menentukan objek. Seperti tadi Nasya mau mengamati pohon, misal kalau Audi bisa mau mengamati kucing atau Maura mau mengamati bunga. Nah, itu kita harus menentukan objeknya dulu, apa yang mau kita amati gitu. Nah, identifikasi subjek atau fenomena spesifik yang akan diamati. Nggak bisa jadi kita yang tidak spesifik itu nggak bisa. Kita mau mengamati tumbuhan kan banyak kan, jadi harus spesifik dan jelas gitu. Yang kedua adalah apa? Menentukan data. Gunakan metode seperti tes, kuesioner atau rekaman untuk data objek. Yang ketiga, menyiapkan laporan. Siapkan instrumen dan format pencatatan seperti catatan lapangan. Kemudian yang keempat, melakukan pencatatan. Jadi harus diamati di catatan. Rekam perilaku atau kejadian secara sistematis, bisa dengan interval recording. Kemudian yang terakhir adalah menyunting hasil atau meninjau ulang dan sempurnakan observasi untuk akurasi dan kelengkapan dalam laporan. Itu. Jadi untuk langkah-langkah melakukan observasi ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup ya. Jadi kalau ibu minta melakukan observasi sudah paham ya, sudah bisa ya, sudah ibu. Ini boleh dicatat ya anak-anak. Jadi nanti kalau ibu kasih tugas, anak-anak bisa memahaminya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah definisi data. Dari tadi kan kita ngomongin tentang data, tapi kita nggak tahu nih data itu apa kan. Jadi data itu informasi yang berupa angka atau pernyataan yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi. Nah, contoh data ini, produk Apple terbaru dibanderol 20 juta. Ada angkanya nggak? Ada. Berapa? 20 juta. 20 juta. Nah, kemudian yang kedua, pengguna motor menempuh 47 km dengan 1 liter bensin seharga 7.800. Nah, bedakan dengan fakta. Jadi data dan fakta itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau fakta itu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi atau nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh fakta itu misalkan WNI berusia 17 tahun ke atas boleh membuat KTP. Walaupun di sini ada angka 17, tetapi dia tidak menyatakan kuantitatif atau tidak menyatakan jumlah. Dia hanya menyatakan usia gitu. Jadi walaupun ada angka di sini, ini angka yang fakta, bukan angka yang data gitu. Dan tahu kan anak-anak bedanya? Nah, contoh kedua misalkan gunung api adalah lubang terpunden dalam kerak bumi. Nah, itu merupakan perbedaan data dan fakta. Jadi nanti anak-anak kalau misal mencari data untuk laporan hasil observasi sudah bisa ya membedakannya dengan sebuah fakta. Bisa ya. Nah, ini ada studi kasus dari tahun 2013, 65% populasi kota X telah menerima vaksin COVID-19 lengkap menunjukkan upaya kesehatan masyarakat yang efektif. Nah, datanya itu di 2023 dan 65%. Walaupun di sini ada angka 19, tapi ini bukan data. Nah, jadi ini adalah sebuah faktanya untuk populasi kota X itu divaksin lengkap supaya kesehatan itu efektif. Begitu. Nah, kita ada latihan praktis menemukan data. Jadi nanti setelah ini anak-anak akan ibu bagi kelompok, lalu kita akan belajar di luar kelas ya.
Tapi ya nggak sampai pulang, cuma sampai pelajaran ibu berakhir ya. Kita akan menemukan konsep data dan fakta. Tadi sudah ibu sampaikan data dan fakta itu perbedaannya apa. Kemudian langkah-langkah latihan praktisnya yaitu menganalisis teks sepeda motor di Indonesia untuk memahami konteks dan informasi. Ini nanti ibu jadikan tugas di rumah saja ya, karena setelah ini kita akan mengamati keadaan di luar kelas. Jadi tugasnya anak-anak adalah nanti ibu bagi kelompok. Mau ibu yang bagi atau anak-anak yang memilih sendiri? Milih sendiri. Oh, memilih sendiri boleh, tapi nggak boleh laki-laki semua, perempuan semua ya, harus digabung ya. Kan kalau misalkan laki-laki semua nanti yang ada nggak selesai pekerjaannya ya. Jadi nanti udah dibagi, nanti ibu akan berikan tugasnya yaitu anak-anak silahkan keluar kelas nanti selama 15 menit setelah pelajaran ibu. Nanti anak-anak temukan data apa saja yang ada di halaman kelas anak-anak ya, di halaman kelas kita di kelas 8C ya. Kemudian, nah setelah itu ini akan berkaitan dengan materi kita selanjutnya, karena materi selanjutnya adalah apa? Materi selanjutnya kita adalah menyusun atau mengolah data yang sudah anak-anak buat gitu ya. Jadi nanti datanya dibuat secara betul. Jadi di minggu depan kita akan mengolah datanya. Nah, sampai pembelajaran di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ibu. Cukup ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Ya, Nasya? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang data dalam laporan hasil observasi. Ya, benar. Cukup ibu. Oke, terus siapa lagi bisa menyimpulkan? Ibu, ya gimana Mora? Jadi pentingnya data dan fakta itu, jadi laporan observasi itu mengandung data yang dapat dipertanggungjawabkan dari sifatnya sensitif. Data diperoleh dari pengamatan langsung esensial untuk akurasi. Benar. Aldi mau menyimpulkan? Oke. Silakan. Pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa laporan hasil observasi mengandung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan data adalah keterangan nyata berupa informasi atau angka yang didapatkan dari laporan hasil observasi tersebut. Dan data adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi hari ini kita mendapat pembelajaran mengenai data dan juga fakta. Jadi data dan fakta itu sangat diperlukan untuk mengolah, untuk membuat sebuah laporan hasil observasi. Tanpa fakta dan data kita tidak bisa menyusun laporan hasil observasi itu sendiri, karena data itu diperlukan untuk kita bisa mengetahui sejauh mana sebuah informasi itu akurat dan juga fakta. Kita bisa Aldi dan Laura boleh dilanjut nanti ya diskusinya ya, karena kita pembelajaran hari ini belum berakhir. Oke? Kalau mau diskusi nanti ya di akhir pembelajaran. Jadi melanjutkan data dan juga fakta itu penting untuk untuk membuat sebuah laporan hasil observasi, karena dengan data dan fakta kita bisa melihat sejauh mana sebuah informasi itu akurat atau tidak begitu. Kemudian kita sudah bisa membedakan antara data dan juga fakta. Oke anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini telah berakhir, Ibu ucapkan terima kasih, anak-anak sudah antusias dan sudah berusaha setia dalam pembelajaran kita hari ini. Untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, boleh dipimpin doa. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nasya sudah memimpin kita di dalam doa sehingga kita bisa beraktivitas dengan
dengan baik. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya secara berkelompok ya. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Panduan observasi keterampilan mengajar mengelola kelas. Nama calon guru Milda Eka Christine, NPM 23130411052, tanggal 20 November 2025, waktu 10.30 waktu Indonesia Barat. Topik menentukan data dalam teks laporan hasil observasi. Komponen pembelajaran. Yang pertama, prinsip mengelola kelas. A. Hangat. B. Tantangan. C. Variatif. D. Keluasan. E. Penanaman disiplin diri sudah dilakukan, sudah baik. Kedua, mengelola penataan ruang kelas. A. Pengelolaan meja kursi. B. Pengelolaan alat pembelajaran. C. Penataan keindahan dan kebersihan kelas. D. Fasilitas dan tata cahaya sudah dilakukan, sudah baik. Yang ketiga, tindakan mengelola kelas. A. Perseptif. Yang pertama, sikap tanggapan, perhatian, keterlibatan, memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar, merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur tingkah laku siswa mengganggu kondisi kelas sudah dilakukan, sudah baik. B. Reseptif. Yang pertama, perubahan tingkah laku, menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah sudah dilakukan, sudah baik. Sekian, terima kasih.